wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini aku mau membahas topik yang menurutku penting banget buat kita pahami, terutama yang belajar ekonomi, keuangan, perbankan, atau yang cuma pengen tahu gimana sih sistem keuangan Indonesia bekerja. Nah, judul pembahasannya kali ini adalah transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Kedengarannya sih berat, tapi tenang aja, aku bakal jelasin dengan bahasa yang lebih santai dan gampang dia pahami. Nah, pembahasan pertama itu sebelum ada OJK. Apa tugas utama Bank Indonesia? Nah, sebelum OJK muncul, Bank Indonesia atau BI itu punya fungsi yang sangat luas. Bukan cuma ngurusin uang atau inflasi aja, tapi juga satu, mengatur dan mengawasi perbankan. 2. Menjaga stabilitas nilai rupiah. Dan 3. Menjalankan kebijakan moneter. Dan yang keempat, menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi, zaman dulu BI itu seperti super regulator, satu lembaga ngurus semuanya, kebijakan moneter, perbankan, bahkan pengawasannya. Tapi, praktiknya makin kesini, sistem keuangan makin kompleks, risiko keuangan makin banyak, dan akhirnya muncul kebutuhan untuk misahin tugas BI supaya lebih fokus. Nah, kedua ini kenapa OJK dibentuk? OJK didirikan lewat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Alasannya apa? Karena sektor keuangan di Indonesia makin besar, makin rumit, dan butuh pengawasan yang lebih komprehensif. Dan ada 3 alasan utama. Yang pertama itu ada di sektor keuangan. Nah, sektor keuangan ini itu saling terhubung, seperti bank, asuransi, pasar modal, semuanya saling terkait. Butuh lembaga yang bisa awasi semua, bukan cuma bank. Nah, kedua ini menghindari konflik of interest. Itu BI dulu harus membuat kebijakan sekaligus mengawasi bank. Kalau BI buat kebijakan moneter, terus dia juga yang awasi perbankan, kadang ada benturan kepentingan. Ketiga ini ada meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, pengawasan yang kuat bikin masyarakat lebih percaya sama industri keuangan. Akhirnya, OJK resmi mengambil alih fungsi pengawasan yang dulunya dipegang BI. Nah, dan bagaimana itu? Nah, setelah ada OJK, apa saja peran BI yang berubah? Nah, ini inti pembahasannya. Kenapa? Apa yang berubah? Nah, yang berubah ini dari Bank Indonesia setelah pengawasan perbankan pindah ke OJK. Pertama, BI tidak lagi mengawasi perbankan secara langsung. Dulu, BI memeriksa kesehatan bank, mengatur manajemen risiko, dan memutus izin bank. Dan sekarang itu tugas OJK. Yang kedua, BI itu lebih fokus pada stabilitas moneter. Setelah pengawasan dilepas, BI bisa fokus pada yang pertama ada menjaga inflasi, kedua ada kebijakan suku bunga, ketiga itu ada mengatur likuiditas, keempat itu mengendalikan nilai tukar. Nah, ini membuat tugas BI lebih efisien dan tertata dan terarah. Ketiga, BI memperkuat perannya dalam stabilitas sistem keuangan. Nah, walaupun pengawasan bank pindah ke OJK, BI tetap punya kewajiban menjaga stabilitas keuangan nasional. Contohnya, makroprudensial policy, pengaturan rasio kredit, kebijakan cadangan devisa, upaya mencegah krisis keuangan. Keempat, ada transformasi di sistem pembayaran. Nah, peran BI dalam sistem pembayaran makin besar. Contohnya, ada BI Fast, ada QRIS. Nah, pengembangan sistem digital banking seperti fintech regulation atau sebagian. BI jadi pengatur utama pembayaran digital di Indonesia. Kelima, ada koordinasi BI, OJK, LPS. Itu makin penting. Ketiga lembaga ini sekarang saling melengkapi. Mereka kerja bareng dalam forum KSSK atau disebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Keempatnya ada contoh kasus nyata nih, supaya lebih mudah kita pahami ya. Biar gampang kita lihat contoh kasus pertama, itu ada bank yang kesehatannya menurun. Siapa yang bertugas memeriksa bank itu? Pertama, ada
OJK. Siapa yang memantau dampaknya stabilitas keuangan nasional? Nah, itu adalah BI, Bank Indonesia. Contoh kedua itu inflasi naik dan BI menaikkan suku bunga acuan. BI cuma bikin kebijakan moneter, tapi suku bunga kredit bank ikut naik. Siapa yang memastikan bank menerapkan aturan itu dengan benar? Itu yaitu OJK. Contoh ketiga itu ada perkembangan QRIS dan pembayaran digital. Ini wilayahnya BI. OJK hanya mengawasi lembaganya saja, misalnya perusahaan fintech atau bank penyedia. Jadi kelihatan banget pembagian tugasnya ya. Di sini makin jelas. Kelima ada dampak positif transformasi. Nah, dampak positif ini seperti pengawasan lebih terfokus. Kenapa dibilang begitu? BI ini fokus pada kebijakan moneter saja dan stabilitas keuangan. OJK fokus mengawasi industri keuangan. Kedua, ada sistem keuangan lebih stabil karena ada pemisahan tugas. Risiko krisis bisa dideteksi lebih cepat. Ketiga itu ada inovasi pembayaran berkembang pesat. Sistem pembayaran digital di Indonesia berkembang jauh lebih cepat setelah BI fokus pada inovasi digital. Keempat, ada pengawasan sektor keuangan non-bank lebih baik. Dulu, BI tidak mengawasi asuransi, dana pensiun, fintech, dan lain-lain. Sekarang, semua ada dalam satu lembaga yang disebut OJK. Selanjutnya ada tantangan setelah kehadiran OJK. Nah, tidak semuanya mulus. Tentu ada juga tantangan koordinasi antar lembaga harus kuat. Nah, itu yang pertama ya. Ini kadang informasi dari OJK ke BI harus cepat, terutama saat bank bermasalah. Kedua, ada overlap kebijakan. Ini beberapa aturan bisa saling tumpang tindih. Misalnya, kebijakan BI mengatur likuiditas bank, tapi OJK mengatur kesehatan bank. Ketiga, ada kompleksitas sistem keuangan modern. Itu seperti fintech, kripto, pembayaran digital. Nah, ini harus dibagi dengan jelas siapa yang mengatur apa. Jadi, setelah kehadiran OJK, Bank Indonesia tetap punya peran besar, tapi perannya sekarang lebih fokus pada kebijakan moneter, stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran digital. Nah, sementara itu OJK mengambil ahli pengawasan perbankan dan industri keuangan secara keseluruhan. Pembagian tugas ini bikin sistem keuangan Indonesia lebih kuat, lebih modern, dan lebih siap menghadapi tantangan global. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu tugas kalian juga. Kalau kalian suka video seperti ini, boleh bantu like, komen, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini aku mau membahas topik yang menurutku penting banget buat kita pahami, terutama yang belajar ekonomi, keuangan, perbankan, atau yang cuma pengen tahu gimana sih sistem keuangan Indonesia bekerja. Nah, judul pembahasannya kali ini adalah transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Kedengarannya sih berat, tapi tenang aja, aku bakal jelasin dengan bahasa yang lebih santai dan gampang dia pahami. Nah, pembahasan pertama itu sebelum ada OJK. Apa tugas utama Bank Indonesia? Nah, sebelum OJK muncul, Bank Indonesia atau BI itu punya fungsi yang sangat luas. Bukan cuma ngurusin uang atau inflasi aja, tapi juga 1. Mengatur dan mengawasi perbankan. 2. Menjaga stabilitas nilai rupiah. Dan 3. Menjalankan kebijakan moneter. Dan yang keempat, menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi, zaman dulu BI itu seperti super regulator, satu lembaga ngurus semuanya, kebijakan moneter, perbankan, bahkan pengawasannya. Tapi, praktiknya makin kesini, sistem keuangan makin kompleks, risiko keuangan makin banyak,
dan akhirnya muncul kebutuhan untuk misahin tugas BI supaya lebih fokus. Nah, kedua ini kenapa OJK dibentuk? OJK didirikan lewat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Alasannya apa? Karena sektor keuangan di Indonesia makin besar, makin rumit, dan butuh pengawasan yang lebih komprehensif. Dan ada 3 alasan utama. Yang pertama itu ada di sektor keuangan. Nah, sektor keuangan ini itu saling terhubung seperti bank, asuransi, pasar modal, semuanya saling terkait. Butuh lembaga yang bisa awasi semua, bukan cuma bank. Nah, kedua ini menghindari konflik of interest. Itu BI dulu harus membuat kebijakan sekaligus mengawasi bank. Kalau BI buat kebijakan moneter, terus dia juga yang awasi perbankan, kadang ada benturan kepentingan. Ketiga ini ada meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, pengawasan yang kuat bikin masyarakat lebih percaya sama industri keuangan. Akhirnya, OJK resmi mengambil alih fungsi pengawasan yang dulunya dipegang BI. Nah, dan bagaimana itu? Nah, setelah ada OJK, apa saja peran BI yang berubah? Nah, ini inti pembahasannya. Kenapa? Apa yang berubah? Nah, yang berubah ini dari Bank Indonesia setelah pengawasan perbankan pindah ke OJK. Pertama, BI tidak lagi mengawasi perbankan secara langsung. Dulu, BI memeriksa kesehatan bank, mengatur manajemen risiko, dan memutus izin bank. Dan sekarang itu tugas OJK. Yang kedua, BI itu lebih fokus pada stabilitas moneter. Setelah pengawasan dilepas, BI bisa fokus pada yang pertama ada menjaga inflasi, kedua ada kebijakan suku bunga, ketiga itu ada mengatur likuiditas, keempat itu mengendalikan nilai tukar. Nah, ini membuat tugas BI lebih efisien dan tertata dan terarah. Ketiga, BI memperkuat perannya dalam stabilitas sistem keuangan. Nah, walaupun pengawasan bank pindah ke OJK, BI tetap punya kewajiban menjaga stabilitas keuangan nasional. Contohnya, makroprudensial policy, pengaturan rasio kredit, kebijakan cadangan devisa, upaya mencegah krisis keuangan. Keempat, ada transformasi di sistem pembayaran. Nah, peran BI dalam sistem pembayaran makin besar. Contohnya, ada BI Fast, ada QRIS. Nah, pengembangan sistem digital banking seperti fintech regulation atau sebagian. BI jadi pengatur utama pembayaran digital di Indonesia. Kelima, ada koordinasi BI, OJK, LPS. Itu makin penting. Ketiga lembaga ini sekarang saling melengkapi. Mereka kerja bareng dalam forum KSSK atau disebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Keempatnya ada contoh kasus nyata nih supaya lebih mudah kita pahami ya. Biar gampang kita lihat contoh kasus pertama itu ada bank yang kesehatannya menurun. Siapa yang bertugas memeriksa bank itu? Pertama ada OJK. Siapa yang memantau dampaknya stabilitas keuangan nasional? Nah, itu adalah BI, Bank Indonesia. Contoh kedua itu inflasi naik dan BI menaikkan suku bunga acuan. BI cuma bikin kebijakan moneter, tapi suku bunga kredit bank ikut naik. Siapa yang memastikan bank menerapkan aturan itu dengan benar? Itu yaitu OJK. Contoh ketiga itu ada perkembangan QRIS dan pembayaran digital. Ini wilayahnya BI. OJK hanya mengawasi lembaganya saja, misalnya perusahaan fintech atau bank penyedia. Jadi kelihatan banget pembagian tugasnya ya. Di sini makin jelas. Kelima ada dampak positif transformasi. Nah, dampak positif ini seperti pengawasan lebih terfokus. Kenapa dibilang begitu? Biar BI ini fokus pada kebijakan moneter saja dan stabilitas keuangan. OJK fokus mengawasi industri keuangan. Kedua, ada sistem keuangan lebih stabil karena ada pemisahan tugas. Risiko krisis bisa dideteksi lebih cepat. Ketiga itu ada inovasi pembayaran berkembang pesat.
Sistem pembayaran digital di Indonesia berkembang jauh lebih cepat setelah BI fokus pada inovasi digital. Keempat, ada pengawasan sektor keuangan non-bank lebih baik. Dulu, BI tidak mengawasi asuransi, dana pensiun, fintech, dan lain-lain. Sekarang, semua ada dalam satu lembaga yang disebut OJK. Selanjutnya ada tantangan setelah kehadiran OJK. Nah, tidak semuanya mulus. Tentu ada juga tantangan koordinasi antar lembaga harus kuat. Nah, itu yang pertama ya. Ini kadang informasi dari OJK ke BI harus cepat, terutama saat bank bermasalah. Kedua, ada overlap kebijakan. Ini beberapa aturan bisa saling tumpang tindih. Misalnya, kebijakan BI mengatur likuiditas bank, tapi OJK mengatur kesehatan bank. Ketiga, ada kompleksitas sistem keuangan modern. Itu seperti fintech, kripto, pembayaran digital. Nah, ini harus dibagi dengan jelas siapa yang mengatur apa. Jadi, setelah kehadiran OJK, Bank Indonesia tetap punya peran besar, tapi perannya sekarang lebih fokus pada kebijakan moneter, stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran digital. Nah, sementara itu, OJK mengambil ahli pengawasan perbankan dan industri keuangan secara keseluruhan. Pembagian tugas ini bikin sistem keuangan Indonesia lebih kuat, lebih modern, dan lebih siap menghadapi tantangan global. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu tugas kalian juga. Kalau kalian suka video seperti ini, boleh bantu like, komen, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini aku mau membahas topik yang menurutku penting banget buat kita pahami, terutama yang belajar ekonomi, keuangan, perbankan, atau yang cuma pengen tahu gimana sih sistem keuangan Indonesia bekerja. Nah, judul pembahasannya kali ini adalah transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Kedengarannya sih berat, tapi tenang aja, aku bakal jelasin dengan bahasa yang lebih santai dan gampang dipahami. Nah, pembahasan pertama itu sebelum ada OJK. Apa tugas utama Bank Indonesia? Nah, sebelum OJK muncul, Bank Indonesia atau BI itu punya fungsi yang sangat luas. Bukan cuma ngurusin uang atau inflasi aja, tapi juga 1. Mengatur dan mengawasi perbankan, 2. Menjaga stabilitas nilai rupiah, dan 3. Menjalankan kebijakan moneter, dan yang keempat, menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi, zaman dulu BI itu seperti super regulator, satu lembaga ngurus semuanya, kebijakan moneter, perbankan, bahkan pengawasannya. Tapi, praktiknya makin kesini, sistem keuangan makin kompleks, risiko keuangan makin banyak, dan akhirnya muncul kebutuhan untuk misahin tugas BI supaya lebih fokus. Nah, kedua ini kenapa OJK dibentuk? OJK didirikan lewat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Alasannya apa? Karena sektor keuangan di Indonesia makin besar, makin rumit, dan butuh pengawasan yang lebih komprehensif. Dan ada 3 alasan utama. Yang pertama itu ada di sektor keuangan. Nah, sektor keuangan ini itu saling terhubung, seperti bank, asuransi, pasar modal, semuanya saling terkait. Butuh lembaga yang bisa awasi semua, bukan cuma bank. Nah, kedua ini menghindari konflik of interest. Itu BI dulu harus membuat kebijakan sekaligus mengawasi bank. Kalau BI buat kebijakan moneter, terus dia juga yang awasi perbankan, kadang ada benturan kepentingan. Ketiga ini ada meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, pengawasan yang kuat bikin masyarakat lebih percaya sama industri keuangan. Akhirnya,
OJK resmi mengambil alih fungsi pengawasan yang dulunya dipegang BI. Nah, dan bagaimana itu? Nah, setelah ada OJK, apa saja peran BI yang berubah? Nah, ini inti pembahasannya. Kenapa? Apa yang berubah? Nah, yang berubah ini dari Bank Indonesia setelah pengawasan perbankan pindah ke OJK. Pertama, BI tidak lagi mengawasi perbankan secara langsung. Dulu, BI memeriksa kesehatan bank, mengatur manajemen risiko, dan memutus izin bank. Dan sekarang itu tugas OJK. Yang kedua, BI itu lebih fokus pada stabilitas moneter. Setelah pengawasan dilepas, BI bisa fokus pada yang pertama ada menjaga inflasi, kedua ada kebijakan suku bunga, ketiga itu ada mengatur likuiditas, keempat itu mengendalikan nilai tukar. Nah, ini membuat tugas BI lebih efisien dan tertata dan terarah. Ketiga, BI memperkuat perannya dalam stabilitas sistem keuangan. Nah, walaupun pengawasan bank pindah ke OJK, BI tetap punya kewajiban menjaga stabilitas keuangan nasional. Contohnya, makroprudensial policy, pengaturan rasio kredit, kebijakan cadangan devisa, upaya mencegah krisis keuangan. Keempat, ada transformasi di sistem pembayaran. Nah, peran BI dalam sistem pembayaran makin besar. Contohnya, ada BI Fast, ada QRIS. Nah, pengembangan sistem digital banking seperti fintech regulation atau sebagian. BI jadi pengatur utama pembayaran digital di Indonesia. Kelima, ada koordinasi BI, OJK, LPS. Itu makin penting. Ketiga lembaga ini sekarang saling melengkapi. Mereka kerja bareng dalam forum KSSK atau disebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Keempatnya ada contoh kasus nyata nih supaya lebih mudah kita pahami ya. Biar gampang kita lihat contoh kasus pertama itu ada bank yang kesehatannya menurun. Siapa yang bertugas memeriksa bank itu? Pertama ada OJK. Siapa yang memantau dampaknya stabilitas keuangan nasional? Nah, itu adalah BI, Bank Indonesia. Contoh kedua itu inflasi naik dan BI menaikkan suku bunga acuan. BI cuma bikin kebijakan moneter, tapi suku bunga kredit bank ikut naik. Siapa yang memastikan bank menerapkan aturan itu dengan benar? Itu yaitu OJK. Contoh ketiga itu ada perkembangan QRIS dan pembayaran digital. Ini wilayahnya BI. OJK hanya mengawasi lembaganya saja, misalnya perusahaan fintech atau bank penyedia. Jadi kelihatan banget pembagian tugasnya ya. Di sini makin jelas. Kelima ada dampak positif transformasi. Nah, dampak positif ini seperti pengawasan lebih terfokus. Kenapa dibilang begitu? Biar BI ini fokus pada kebijakan moneter saja dan stabilitas keuangan. OJK fokus mengawasi industri keuangan. Kedua ada sistem keuangan lebih stabil karena ada pemisahan tugas. Risiko krisis bisa dideteksi lebih cepat. Ketiga itu ada inovasi pembayaran berkembang pesat. Sistem pembayaran digital di Indonesia berkembang jauh lebih cepat setelah BI fokus pada inovasi digital. Keempat ada pengawasan sektor keuangan non-bank lebih baik. Dulu BI tidak mengawasi asuransi, dana pensiun, fintech, dan lain-lain. Sekarang semua ada dalam satu lembaga yang disebut OJK. Selanjutnya ada tantangan setelah kehadiran OJK. Nah, tidak semuanya mulus. Tentu ada juga tantangan koordinasi antar lembaga harus kuat. Nah, itu yang pertama ya. Ini kadang informasi dari OJK ke BI harus cepat, terutama saat bank bermasalah. Kedua ada overlap kebijakan. Ini beberapa aturan bisa saling tumpang tindih. Misalnya, kebijakan BI mengatur likuiditas bank, tapi OJK mengatur kesehatan bank. Ketiga ada kompleksitas sistem keuangan modern. Itu seperti fintech, kripto, pembayaran digital. Nah, ini harus dibagi dengan jelas
siapa yang mengatur apa. Jadi, setelah kehadiran OJK, Bank Indonesia tetap punya peran besar, tapi perannya sekarang lebih fokus pada kebijakan moneter, stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran digital. Nah, sementara itu, OJK mengambil ahli pengawasan perbankan dan industri keuangan secara keseluruhan. Pembagian tugas ini bikin sistem keuangan Indonesia lebih kuat, lebih modern, dan lebih siap menghadapi tantangan global. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu tugas kalian juga. Kalau kalian suka video seperti ini, boleh bantu like, komen, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.